Putri Widarwati dengan NIM 290215014. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Pada video ini saya akan membahas tentang laporan keuangan dan contoh laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan dan dosen pengampunya Bapak Darmawan MM. Yang pertama, apa itu laporan keuangan? Jadi, pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 26 Juni 2019 serta berlaku pada 1 Januari 2021 yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan ini ada 5 jenis laporan keuangan pokok, yaitu 1 adalah laporan laba rugi, kedua neraca atau laporan posisi keuangan, ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, kelima catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, jadi laporan keuangan ini menggambarkan kondisi perusahaan beserta aktivitas bisnisnya selama periode waktu tertentu, misalnya yaitu 1 tahun. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Itu maksudnya menunjukkan posisi keuangan dan investasinya. Terus untuk menilai kemampuan menyelesaikan hutang-hutangnya, untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada bagi pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, dengan maksud memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, dan untuk perluasan perusahaan. Selanjutnya, memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang selanjutnya yaitu 3. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Yang keempat, mengungkap informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Yang kelima, informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standar, yaitu diantaranya yang pertama ada relevan, kedua dapat diuji, dapat dimengerti, netral, tepat waktu, lengkap, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama ada laporan laba rugi, neraca laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh fungsi laporan keuangan. 1, bisa mengetahui keadaan jalannya usaha. Nah, dari laporan keuangan ini kita bisa mengetahui keadaan jalannya usaha, apakah berjalan sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. Bila usaha sudah berjalan di track yang benar, maka yang perlu dipikirkan saja tentang kecepatan, bagaimana perjalanan itu cepat dan aman. Kedua, melakukan evaluasi keadaan usaha. Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, kita akan mengetahui keadaan usaha serat, melakukan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Misalnya, laporan laba rugi perusahaan menunjukkan keadaan minus atau rugi, maka dengan melakukan evaluasi serta analisis menggunakan rasio-rasio keuangan, kita akan mengetahui apa yang menyebabkan kerugian itu. Selanjutnya, mencari solusi dan eksekusinya di lapangan. Fungsi yang ketiga yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan usaha. Nah, laporan keuangan ini bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, dan calon investor.
Dari laporan keuangan yang disampaikan kepada mereka akan menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut dengan perusahaan. Nah, selanjutnya cara membuat laporan keuangan. Yang pertama itu ada satu, menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Jadi di sini semua data transaksi menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat, baik yang nilainya kecil maupun besar, misalnya pembelian mesin produksi dan pembelian satu PC spidol untuk keperluan meeting. Yang kedua yaitu menyusun pencatatan data penerimaan perusahaan. Nah, ini adalah kebalikan dari poin pertama, yaitu penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi, misalnya penerimaan dari penjualan produk senilai 1 miliar ataupun penerimaan bunga rekening bank perusahaan. Nah, yang ketiga, mempersiapkan data persediaan. Data persediaan ini disajikan di laporan neraca atau balance sheet. Bagian aset bersama kas, piutang, dan jenis aktiva lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan harus dilakukan dengan baik, antara lain memilih metode yang tepat untuk menghitung dan mencatat persediaan. Yang keempat yaitu ada menyusun data aset perusahaan. Jadi perusahaan ini memiliki kekayaan berupa aset lancar dan aset tetap yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan pada sisi aktiva. Nah, data apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat balance sheet? Jadi yang pertama yaitu ada nilai aset, yang kedua ada nilai penyusutan atau depresiasi aset, yang ketiga ada akumulasi penyusutan aset. Yang kelima yaitu mempersiapkan data utang perusahaan. Nah, di sini utang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan ketika jatuh tempo. Nah, di sini ada dua nih jenis utang. Yang pertama ada utang lancar, kedua ada utang jangka panjang. Data-data utang perusahaan disampaikan pada balance sheet sisi liabilitas. Yang keenam, mempersiapkan data piutang perusahaan. Selain data utang, data piutang perusahaan juga harus dikelola dengan baik agar tidak terganggu operasi perusahaan. Nilai piutang yang besar akan mengganggu aktivitas perusahaan karena kas menurun sehingga kesulitan membayar biaya dan beban. Piutang usaha akan disajikan dalam neraca pada sisi aktiva. Nah, di sini ada beberapa pengertian laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement, adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya. Nah, selisih antara keduanya merupakan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode akuntansi. Perusahaan mendapatkan laba jika nilai selisih antara pendapatan dan biaya atau cost adalah positif. Sebaliknya, jika nilai selisih tersebut negatif, berarti perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini ada contoh laporan laba rugi PT Tulus Berkarya, laporan laba rugi periode Desember. Di sini terdapat ada akun pendapatan, akun beban, dan akun laba sebelum pajak, serta pajak, dan di sini ada laba bersihnya. Dan selanjutnya yaitu neraca atau posisi keuangan. Balance sheet atau neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Dalam menyajikan laporan ini, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, di sini ada nih contohnya neraca. Contohnya neraca pada Salon Anggi per 31 Januari 2013. Di sini ada terdiri akun kas, piutang, perlengkapan, inventaris, akumulasi penyusutan, peralatan salon, akumulasi penyusutan, peralatan, akumulasi, sewa gedung, utang usaha, modal, dan laba bulan berjalan. Selanjutnya, neraca atau posisi keuangan. Jadi, statement of cash flows adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari satu, aktivitas operasi seperti penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas untuk membayar biaya dan beban. Yang kedua, cash flow dari aktivitas investasi seperti investasi perusahaan dalam obligasi dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, ada aliran kas dari aktivitas pendanaan seperti kas dari utang bank.
Nah, seperti ini contoh neraca. Di sini ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, kas untuk aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, terus kenaikan kas, posisi kas pada tanggal 1 bulan 4 2015. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Di sini contohnya, di sini dijelaskan ada akun modal awal dan akun modal tambahan, serta ada saldo laba ditahan, saldo laba tahun berjalan, dan ada dividen. Di sini ada modal akhirnya, yaitu sejumlah sekian yang ada di gambar ini. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Jadi, catatan atas laporan keuangan ini yaitu jenis laporan yang menyajikan informasi dasar tentang penyusunan statement of financial dan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti pengukuran dan asumsi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan. Tapi, informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Nah, langsung aja. Contoh laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019. Nah, di sini pertama laporan posisi keuangan atau neraca. Terdiri dari aset. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, total asetnya ini kita dapat dari total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Maka kita dapat di sini total asetnya 38.709.314 rupiah. Yang kedua yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, akun liabilitas ini terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, total liabilitas ini kita dapat dari liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Maka di sini hasilnya 12.038.210 rupiah. Nah, selanjutnya ada akun ekuitas. Jadi di sini ekuitas ini terdiri dari ada modal saham, modal dasar, terus tambahan modal di setor, laba yang belum terrealisasi, saldo laba. Nah, maka di sini total ekuitasnya yaitu 26.671.104 rupiah. Nah, di akun ini kita bisa jumlah ini total liabilitas dan ekuitas, yaitu 38.709.314 rupiah. Nah, apa sih format-format yang menyusun neraca keuangan, yaitu terdiri dari satu aset, yang termasuk aset yaitu ada kas, cara kas, persediaan, piutang, pajak, biaya dibayar di muka, properti, goodwill, dan lain-lain. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas yaitu terdiri dari utang usaha, utang non usaha, provisi, pendapatan tanggungan. Yang ketiga yaitu ada akun ekuitas, terdiri dari modal saham dan saldo laba. Jadi format laporan neraca ini mengikuti persamaan dasar akuntansi, yaitu yang aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi perhitungan laporan neraca tersebut, misalkan nih jumlah total asetnya yaitu aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, maka kita dapat hasilnya segini. Yang kedua tadi liabilitas, jumlah total liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Ekuitas yaitu total liabilitas dan ekuitas ditambahin, jadi liabilitas ditambah dengan ekuitas, maka kita dapat 38.709.314 rupiah. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Nah, di sini tuh laporan laba rugi ada akun beban pokok penjualan yang terdiri dari beban penjualan, beban umum, beban operasi lain.
Terus ada akun laba usaha, akun laba sebelum beban pajak penghasilan, akun laba tahun berjalan. Nah, maka kita dapat di sini total labanya, total laba komprehensif tahun berjalan yaitu 5.736.489. Nah, di sini pun juga ada nih total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan, dan pengendali. Nah, selanjutnya, jadi format dan akun-akun dalam laporan laba rugi yaitu terdiri dari ada pendapatan, penerimaan, penjualan, bisa dari penjualan barang, jasa, atau produksi. Yang kedua ada biaya-biaya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, biaya overhead pabrik. Nah, pada umumnya cara menghitung laba atau rugi dasarnya yaitu laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangin sama biaya. Nah, laba akan diperoleh jika perhitungan dengan menggunakan persamaan matematika di atas menghasilkan nilai positif. Sebaliknya, kalau misalkan hasil perhitungannya negatif, yaitu berarti rugi. Jadi intinya gini, kalau menghasilkan nilai positif, berarti perusahaan itu mengalami laba. Kalau misalkan perhitungannya negatif, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini tertera nih, ada akun saldo 31 Desember 2017, akun saldo 31 Desember 2018, nah, akun saldo 31 Desember 2019. Di sini terdapat perubahan laporan perubahan modalnya. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari akun-akun yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan akun-akun lainnya nih, seperti di sini. Nah, maka dihasilkan di sini arus kasnya yaitu 8.340.556. Nah, selanjutnya ada kesimpulan di sini. Jadi laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal, perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri, maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita memerlukan suatu analisis. Analisis inilah yang harus dipahami oleh kita, baik sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ataupun sebagai investor jika kita ingin menginvestasikan harta kita terhadap suatu perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.